semuanya, selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Elia Priscilia Tambunan dengan NPM 23820013. Di sini saya akan mempresentasikan seorang komposer yang bernama Francesco Cavalli. Mari kita masuk ke biografi Cavalli. Cavalli lahir di Crema, Lombardia pada tanggal 14 Februari 1602. Dia meninggal di Venesia, Italia pada tanggal 14 Januari 1670. Jangan diikutin yang tidak baik. Pekerjaan beliau sebagai komposer penyanyi opera. Beliau juga dikenal sebagai Pietro Francesco Cavalli Bruni. Beliau meninggal pada usia 73 tahun. Ayah beliau bernama Giovanni Battista Cavalli Bruni dan ibu beliau tidak saya ketahui. Kita akan masuk kepada siapakah itu Francesco Cavalli. Francesco Cavalli lahir dengan nama Pietro Francesco Cavalli Bruni pada tanggal 14 Februari 1602 di Crema, Lombardia. Ia adalah putra seorang musisi bernama Giovanni Battista Cavalli. Ayahnya bekerja sebagai direktur paduan suara katedral setempat. Pietro tumbuh di tengah situasi sulit, tetapi berkat ayahnya, ia menjadi sangat tertarik bermain musik. Ayahnya kemungkinan besar adalah guru pertamanya. Bakat alami Francesco dalam bermusik sudah terlihat sejak ia masih kecil. Ia menarik perhatian gubernur Venesia di Crema, Federico Cavalli. Federico menyukai suaranya dan memutuskan untuk mendukung Francesco muda dalam usahanya bermusik. Kemudian untuk menghormati pelindungnya, Francesco mengganti namanya. Ketika masa jabatan Federico sebagai gubernur berakhir, ia harus pindah kembali ke Venesia. Ia membawa serta Francesco yang masih remaja. Pada tahun 1616, Francesco mendapat pekerjaan sebagai kapela di St. Mark's di Venesia dan menjadi penyanyi sopran di sana. Namun saat Francesco tumbuh dewasa, suaranya berubah dan ia kemudian menjadi penyanyi tenor di paduan suara. Guru musik formal pertamanya adalah Claudio Monteverdi, yang juga seorang komposer opera yang disegani. Francesco bernyanyi di bawah arahan Monteverdi selama sekitar 25 tahun dalam hidupnya. Ia belajar di bawah bimbingannya. Monteverdi adalah salah satu komposer opera yang sangat dihormati di Italia. Opera Orfeo karya Monteverdi diyakini telah mengukuhkan kedudukan opera sebagai genre tersendiri. Di sanalah Francesco menjadi sangat tertarik dengan prospek untuk menjadi komposer opera. Bagaimana jalan karir Francesco Cavalli? Sepanjang hidupnya, Francesco mengubah 42 opera dan hanya 27 diantaranya yang bertahan lama. Opera-opera tersebut disimpan di perpustakaan St. Mark di Venesia. Beberapa operanya juga disimpan di lokasi yang berbeda. Salah satu publikasi yang paling awal diketahui adalah dalam antologi Montet karya Irlanda Carrara. Dalam publikasi tersebut, Francesco ditampilkan sebagai salah satu dari 26 komposer secara keseluruhan. Meskipun memiliki posisi yang bagus di gereja St. Mark, pendapatannya tidak cukup untuk hidup di kota yang mahal, seperti Venesia. Oleh karena itu, Francesco harus melakukan pertunjukan lain juga. Ia mengambil posisi sebagai organis di gereja lain dan juga bernyanyi di banyak festival gereja. Pada tahun 1639, ia mengubah opera pertamanya berjudul Le Nozze di Tetti di Peleo, yang dipentaskan pada bulan Januari tahun itu di Teatro San Cassiano. Itu adalah duduk opera yang baru dibuka
dibuka dan diresmikan hanya 2 tahun sebelumnya. Opera pertama Francesco dipentaskan dalam libretto oleh Orazio Parziani dan merupakan karya pertama Francesco yang bertahan hingga hari ini. Selain itu, opera ini juga merupakan opera Venesia pertama yang skornya direkam dan disimpan dengan baik. Opera ini juga dipentaskan hingga hari ini. Francesco memperoleh penghasilan yang cukup banyak dari usaha ini, jauh lebih banyak daripada yang diperolehnya di gereja. Oleh karena itu, ia mulai mengarang lagu sebagai karya utamanya yang menjadikan pekerjaannya di gereja sebagai pekerjaan sampingan. Setelah menikah, ia meninggalkan gereja. Salah satu opera yang paling sukses dan bertahan hingga hari ini adalah Giasone. Opera ini memiliki beberapa unsur komedi dan ketika dipentaskan di Venesia pada tahun 1649, opera ini menjadi satu-satunya opera terpopuler di seluruh Italia. Opera 3 babak ini menyentuh tanah baru dalam hal teknik yang digunakan selama sekitar 1 dekade. Francesco mengubah opera yang sebagian besar dipentaskan perdana di Teatro San. Untuk operanya pada tahun 1651 berjudul La Armidoro dan beberapa opera berikutnya. Francesco mengubah tempatnya ke Teatro San Apollinare yang baru dibuka. Sebagian besar librettonya pada awal tahun 1650-an ditulis oleh Giovanni Faustini. Pada pertengahan abad ke-17, opera baru menjadi genre yang sangat naik dan Francesco sangat ahli dalam hal itu. Gurunya Monteverdi sendiri merupakan pelopor genre tersebut dan Francesco berhasil meneruskan warisan gurunya. Berikut karya-karya dari Francesco Cavalli dan saya memilih Il Giasone sebagai contoh. Opera ini dikenal sebagai satu-satunya opera yang paling terkenal di abad ke-17 dan pertama kali dipentaskan di Venesia pada tahun 1649. Dibangun berdasarkan mitos bulu domba emas, opera ini berganti-ganti antara tragedi dan kebodohan serta mengandung beberapa momen lucu. Il Giasone berhasil menghidupkan karakter-karakter mistis dengan menggunakan tekstur musik yang mengganti momen-momen ekspresif dengan aria-aria pendek seperti tarian, seringkali dengan irama sarabande. Akan tetapi, pada akhir abad tersebut, para kritikus mulai bersikap negatif terhadap opera tersebut karena alasan yang sama, dengan alasan bahwa para penonton menikmatinya. Seorang penulis mengulur bahwa campuran karakter menyebabkan kehancuran total aturan-aturan puisi. Opera tersebut juga diserang karena menciptakan perbedaan antara aria dan resitatif, sehingga menghancurkan drama fluiditas yang telah menjadi tujuan para kreator opera pada awal abad tersebut. Ciri khas karya Francesco Cavalli. Pengaruh Cavalli pada perkembangan opera sangat besar. Gayanya berbeda dari opera-opera Monteverdi sebelumnya, yang dikomposisi untuk orkestra, istana dengan instrumental mewah. Opera-opera Cavalli yang dirancang khusus dengan gedung-gedung opera publik, dikomposisi untuk orkestra yang lebih kecil dan string dan basso continuo yang mencerminkan keterbatasan tempat-tempat umum.
presentasikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan silakan. Apa nama kumpulan karya dari Francisco Cavalli sesuai dengan kalau Mozart nih Cafe atau Opus? Kalau Cavalli apa? Oke. Yang lain nggak ada kan? Oke. Baik, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.